Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya Ibu berterima kasih karena terima kasih atas kehadirannya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tapi lebih baiknya sebelum kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Saya, Bu Guru. Oke, kita persilakan saja ya untuk Pak Muhammad Fajri. Silakan. Ya, Bu. Jadi ya teman-temanku semua, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Terus sebelum kita memulai, lebih baik kalau kita saling memperkenalkan diri dulu. Mungkin di sini semuanya sudah ada yang baku kenal ya. Tapi lebih baik kalau kita kembali mengenalkan diri supaya lebih menjalin keakraban di antara kita. Jadi cara nanti perkenalan dirinya adalah mulai dari kayak merangkai nama, kayak misalnya Mutmainah duluan, dia bilang perkenalkan nama saya Mutmainah, saya dari Enrekan. Terus kemudian setelah itu ada Ibu Andi kan, terus Bu Andi bilang teman saya Bu Mutmainah Jupri dari Enrekan dan saya Andi Resti Sertifikasi dari Bulukumbang gitu. Jadi berantai terus. Jadi temannya yang sudah perkenalkan diri itu disebutkan dulu sebelum kalian menyebutkan nama kalian sendiri. Boleh ya? Boleh, Bu. Jadi sebelum kalian perkenalkan diri, Ibu dulu yang memperkenalkan diri. Jadi nama Ibu itu Ibu Endan. Ibu itu guru BK yang berasal dari Kabupaten Majene. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita mulai saja dari Mutmainah Jupri. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mutmainah Jupri, asal saya dari Enrekang. Silakan ya, berikutnya. Bu Andi. Oh iya, terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Resti Sernitasari, asal saya dari Bulukumba. Teman saya sebelumnya Ibu Mutmainah Jupri, asal dari Enrekang. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fajri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri, saya dipanggil Fajri. Sebelumnya teman saya namanya Andi Resti dari Bulukumba. Mutmainah Jupri dari Enrekang. Oh, iya. Bu Lola, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Lola Rizka, saya dari Gorontalo. Sebelumnya ada Pak Fajri, ada Ibu Andi Resti dari Bulukumba, dan ada Ibu Mutmainah dari Enrekang. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai konseling kelompoknya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum ya? Oh ya, kalau belum, jadi Ibu akan jelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling, di mana di dalam konseling kelompok itu ada yang berperan sebagai pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Jadi di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Kemudian di dalam konseling kelompok itu nanti kalian akan dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian kita akan mendiskusikan bersama solusi yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sampai di sini paham ya? Ya, kemudian kenapa konseling kelompok itu dilakukan? Konseling kelompok dilakukan di sini dengan
tujuan agar kalian dapat menganalisis dan menyadari pentingnya belajar serta akibat yang akan kalian dapatkan jika kalian memiliki perilaku malas dalam belajar. Kemudian diharapkan kalian dapat merubah perilaku malas kalian dalam belajar dan menentukan apa yang akan kalian lakukan agar perilaku malas itu dapat kalian hilangkan gitu. Ya, mengerti ya? Sampai sini paham atau ada yang perlu ditanyakan? Paham, Bu. Ya. Dan ada lagi ya, dalam konseling kelompok itu ada yang perlu kita perhatikan yang disebut dengan asas dalam bimbingan konseling kelompok. Jadi asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kalian diharapkan dapat menjaga kerahasiaan, yaitu tidak memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang kita bahas dalam konseling kelompok ya. Kemudian asas keterbukaan, yaitu kalian diharapkan terbuka dalam menyampaikan pendapat, pertanyaan-pertanyaan atau atau tanggapan gitu ya. Kemudian dalam apa juga yang diharapkan dalam konseling kelompok yang ketiga itu adalah kalian bersikap aktif dalam konseling kelompok. Kemudian yang keempat itu tentang kenormatifan. Jadi selama konseling kelompok berlangsung, kalian tidak boleh melakukan diskusi berpasang-pasangan atau tidak boleh membuat diskusi dalam diskusi. Jadi kalau ada temannya yang sedang menyampaikan pendapat, pembicaranya jangan dipotong. Ya, jadi sebelum kalian juga mau menyampaikan pendapat, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Baiklah. Terus sebelum kita melakukan kegiatan, kita juga perlu menyepakati waktu pelaksanaan yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini. Jadi kita akan memakai waktu rentang waktunya 40 sampai 50 menit. Sepakat ya? Sepakat bagaimana? Sepakat, Bu. Ya, baik, terima kasih. Paket, Ibu. Ya. Ya, Lola. Sepakat, Bu. Sepakat. Ya. Jadi sebelum kita mulai lagi ke kegiatan berikutnya, mungkin baiknya kita melakukan sedikit permainan ya untuk membangkitkan semangat dan konsentrasi kita sebelum melakukan kegiatan ya. Bisa? Bisa ya Bu Andi? Bisa. Jadi permainannya itu kita dalam bentuk tepuk tangan. Jadi kalau misalnya ada yang dibilang tepuk pagi, kalau kita tepuk pagi kita tepuk 1 kali. Ya. Kalau siang kita tepuk 2 kali. Kemudian kalau sore kita tepuk 3 kali. Kalau malam kita tepuk setengah. Karena kalau malam itu kan orang pada istirahat jadi tidak boleh ribut, ya kan? Jadi gini ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk siang, berarti 2 kali ya. Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Mengerti. Jadi kita mulai ya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah konsentrasinya baik atau tidak ya. Kita mulai boleh? Coba dulu, Bu. Bu Lola bagaimana? Lola sudah siap ya? Bu, bisa. Oke, tepuk siang. Tepuk malam. Oh, siapa yang tepuk tangan malam? Tidak boleh. Kan berarti masih kurang konsentrasi. Jadi kita mulai lagi ya. Tepuk pagi. Sore. Berapa kali itu? Nah, ya. Jadi ulang lagi ya. Tepuk pagi. Siang. Malam. Siang. Oke. Berarti sudah cukup ya konsentrasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan sedikit permainan tadi kalian sudah lebih semangat dan lebih berkonsentrasi lagi untuk mengikuti kegiatan kita ya. Jadi kalian sudah siap nih untuk lanjut ke tahap berikutnya. Bagaimana? Sudah siap ya? Kita ke tahap berikutnya ya.
Siap, Ibu. Ya. Jadi batasan masalah yang akan kita bahas nanti itu karena kita sudah menentukan ya, sebelumnya kita sudah menentukan bahwa kita akan membahas tentang rendahnya motivasi belajar yang didasari dengan adanya rasa malas kita untuk belajar ya. Tapi sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, karena pentingnya asas kerahasiaan di sini, jadi kita harus bersama-sama mengucapkan ikrar kerahasiaan. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kalian harus mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Ya, kita mulai ya. Saya dengan ini Saya dengan ini menyatakan bahwa menyatakan Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Saya sanggup dan bersedia menyimpan, 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 memelihara, memelihara, dan merahasiakan dan merahasiakan segala data dan keterangan segala data dan dan keterangan yang saya terima, yang saya saya terima, baik dari diri saya sendiri baik dari diri saya sendiri maupun dari siapapun, maupun dari siapapun, siapapun, yaitu yaitu data atau keterangan data atau keterangan keterangan yang tidak boleh diketahui yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. oleh orang lain. Ya, terima kasih. Jadi kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin meminta pendapat kalian terlebih dahulu tentang masalah perilaku malas dalam belajar. Jadi menurut kalian seperti apa sih itu perilaku malas dalam belajar ya? Bisa ya? Siapa duluan nih yang mau berpendapat tentang hal itu? Atau Ibu tunjuk ya? Jadi yang duluan Bu, jadi dulunya Lola ya, Lola Rizka ya. Bagaimana, Bu? Maaf, putus-putus jaringan. Oh ya, pendapatnya tentang bagaimana itu pendapat Anda tentang perilaku malas dalam belajar? Menurut saya, perilaku malas belajar itu biasa berasal dari diri sendiri dan biasa dari lingkungan. Kalau dari lingkungan mungkin malas belajar karena berada di lingkungan belajar yang panas dan kotor, serta yang ribut. Kalau malas belajar yang berasal dari diri sendiri itu memang karena tidak pernah ada dorongan dari rumah atau memang tidak pernah tidak memiliki jadwal belajar yang konsisten. Terima kasih, Ibu. Bagus sekali Bu, bagus sekali ya Lola Rizka ya. Ya kemudian Muhammad Fajri silakan. Ya, kalau saya Bu, malas belajar itu hendak kerja tugas Bu. Terus tidak mengerjakan PR di rumah Bu. Dan tidak mengikuti pembelajaran. Biasa cuma tidur-tidur di belakang kelas Bu. Oke, terima kasih Fajri ya. Kemudian Mutmainnah Jupri, silakan. Menurut saya malas belajar itu adalah perilaku yang buruk yang harus dihilangkan dari diri seorang pelajar, Ibu. Begitu. Terima kasih. Ya Mutmainnah Jupri. Kemudian Andi Resti Sermitasari, silakan. Menurut saya perilaku malas belajar itu tidak baik, Bu. Salah satu contohnya adalah dengan tidak memperhatikan guru, menerangkan pelajarannya di kelas dan tidak mengerjakan tugas dengan baik. Itu, Bu. Oke, terima kasih ya sudah bisa menyampaikan pendapatnya ya tentang perilaku malas belajar. Jadi di sini di kegiatan konseling kelompok ini, Ibu akan menggunakan teknik modeling simbolis. Jadi nanti Ibu akan memutarkan sebuah video tentang motivasi belajar ya.
judul. Jadi nanti kalian ini diminta mengisi LKPD dan nanti akan memberikan tanggapan tentang video yang Ibu tampilkan. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ibu langsung saja ya putar videonya. Bisa, oke? Ibu langsung putar videonya. Mohon disimak baik-baik ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Jadi itu ya tadi ya sudah menyimak ya videonya. Anak-anak bagaimana? Ya, Bu. Lola, Ya, ya Bu. jadi sekarang tugas kalian yaitu adalah menyampaikan tanggapannya tentang video tadi. Apa yang bisa kalian lihat dari dalam video itu, ya? Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Bisa, Ah, Bu. siapa nih yang mau mulai untuk memberikan tanggapannya tentang video yang sudah disaksikan tadi? Atau Ibu lagi ya, coba Andi Resti, coba kamu sampaikan tentang pendapat kamu atau apa yang kamu bisa tangkap dari video tadi. Silakan. Yang saya tangkap, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang saya tangkap tadi dari pemutaran video tadi, jika kita melakukan perilaku yang negatif seperti contoh di video tadi dengan tidak belajar di malam harinya, sementara kita ada tugas sekolah yang diberikan oleh guru, maka tentu saja itu tidak baik dan mengakibatkan semua tugas kita itu belum selesai pada waktu yang harus dikumpulkannya, sehingga menyebabkan juga nilai citra diri kita jelek di mata guru dan juga nilai kita belum bagus. Terima kasih, Bu. Oke, Andi Resti. Ada yang mau menanggapi pendapat dari Andi Resti? Ada? Saya ingin menyampaikan pendapat tentang video, Bu. Oke, silakan Lola. Jadi video tadi itu video tentang siswa yang lebih banyak waktunya bermain gadget, yaitu bermain game dan WhatsAppan. Jadi dia itu seakan-akan bercerita dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak sempat maksimal menyelesaikan pelajaran di sekolah karena terlalu banyak bermain game dan WhatsApp, sehingga waktu belajarnya jadi lebih sedikit dan sampai subuh sehingga menjadi melelahkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi pendapatnya Bu Lola atau menyampaikan sendiri tanggapannya tentang video yang dia tonton tadi, Bu Mutmainah? Mutmainah Jupri. Tunggu dulu. Ya Bu, menurut saya video yang tadi Ibu tampilkan itu yang bisa saya tangkap yang mengenai kebiasaan buruk dari siswa itu yang keasikan main game, menonton. Jadi waktu belajarnya itu dimulai dari tengah malam sampai subuh. Jadi saat di sekolah sudah merasa kelelahan dan tertidur di kelasnya. Begitu, Bu. Oke. Silakan. Sekarang Muhammad Fajri, apa tanggapannya? Sama aja, Bu. Sama Inna tadi. Kalau orang belajar sampai berkeliaran sampai tengah malam, melakukan hal-hal yang tidak penting, Bu, sampai begadang, besoknya itu langsung malas belajar, Bu. Dapat perhatikan tugas. Terus saya dikatakan biasa sama guru orang yang nakal, Bu. Kalau saya tidak belajar, Bu. Oke, jadi kalian bisa melihat ya bahwa kalau misalnya kita berperilaku tidak belajar, misalnya kalian itu mau ada ulangan ya kayak yang tadi yang di video, terus kalian tidak mempersiapkan diri, misalnya tidak belajar, tidak tidur, tidak tidur cepat atau apa, kalian akan mendapatkan dampak-dampak yang tidak baik, ya kan? Ya bagaimana anak-anak mengerti ya bahwa kita itu kalau misalnya ada ulangan terus kita malas-malasan saja, tidak usah belajar, kita tidak usahlah mempersiapkan diri, maka dampaknya akan seperti apa kalian bisa melihat sendiri ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, ada tidak dari kalian ini yang pernah mengalami hal yang serupa dengan yang ada dalam video yang tadi Ibu tayangkan?
Ada yang pernah mengalami hal yang sama? Atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman, pernah seperti karena tidak belajar Bu saya jadi seperti ini. Siapa nih yang mau? Saya Bu pernah. Ya. Waktu itu saya memang agak terganggu dengan adanya gadget karena sudah terlalu sering bermain gadget sehingga lupa akan tugas, sehingga lupa akan besok ulangan. Ternyata datang-datang ke sekolah itu ternyata di jam pertama ada ulangan harian. Tapi karena sudah terlalu banyak bermain gadget, Bu, jadi ulangan harian saya itu nilainya rendah karena saya tidak belajar. Ya, jadi itu. Jadi Lola di sini tahu ya apa yang menyebabkan itu Lola tidak nilainya tidak bagus, ya kan? Iya, Bu, Jadi, tahu, Bu. terus kalau misalnya kalian berada di posisi yang tadi itu, apa sih yang seharusnya kalian lakukan? Coba Mutmainah, kalau misalnya kamu yang ada di posisi toko yang tadi, apa sih yang akan kamu lakukan gitu untuk mengatasi masalahnya? Kalau saya Ibu, yang pertama itu yang saya lakukan lebih memperhatikan jadwal belajarnya dan memperhatikan apakah saat pembelajaran selanjutnya ada tugas atau ulangan agar lebih diperhatikan lagi, tidak menunda-nunda bahkan sampai melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar seperti terlalu sibuk bermain game atau bahkan seperti sekarang itu yang nonton drakor Ibu yang berjam-jam sampai tidak ingat nih kalau ada tugasnya. Ya. Jadi karena kita sudah bisa melihat contoh dari video itu bahwa kalau kita tidak belajar kita ini, tapi kan kita juga punya permasalahan tentang belajar ya. Oke, kita tadi sudah mendengar ya tanggapannya. Kemudian bagaimana ini dengan Pak Muhammad Fajri? Silakan coba tanggapannya dulu dengan tentang video yang tadi. Yang video yang tadi Bu, kalau saya terus-terusan juga seperti yang di video, saya malas belajar, saya tidak menyempatkan waktu untuk belajar, terlena dengan semua kegiatan yang tidak bermanfaat. Bisa jadi saya tidak naik kelas nanti Bu. Makanya saya kalau melihat video tadi, saya mau berubah Bu, cuma saya tidak tahu Bu Ya. bagaimana caranya. Mudah-mudahan Ibu juga bisa kasih contoh. Oke, sebelum bagus ya. Sekarang siapa nih yang mau memberikan masukan kepada temannya cara mengatasi masalahnya ini Pak? Masalahnya ini Muhammad Fajri. Coba. Tapi Ya Lola. Dulu sama Pak Fajri ini tadi Pak Fajri bilang terlalu terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Maksudnya kegiatan yang tidak bermanfaat itu seperti apa Pak Fajri supaya kita juga bisa kami juga bisa memberikan saran kepada Pak Fajri. Oke, bagus Lola. Ya silakan Pak. Biasa nonton film, main game, sama keluar nongkrong sama teman-teman. Jadi lupa mau belajar walaupun biasa diingatkan sama orang tua. Ya. Bagaimana Lola? Lola bisa ya coba kasih apa sih yang bagus dilakukan Fajri ini untuk mengatasi masalahnya itu? Mungkin kalau menurut saya Pak Fajri bisa buat jadwal yang sehari-hari di rumah dan dilaksanakan dengan konsisten agar kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat tadi itu bisa di-manage dengan baik, Bu. Jadi misalnya belajarnya jam berapa dengan teman jam berapa, itu sudah terlalu memakan kegiatan tersebut. Oh iya, bagus sekali Lola, bagus sekali pendapatnya. Bagaimana ini Pak Fajri? Apakah pendapatnya Lola ini masukannya ini ya untuk Muhammad Fajri? Ya, makasih. Itu sangat bermanfaat buat saya dan saya baru sadar juga di video tadi juga saya lihat Bu bahwa kalau mau sukses itu harus belajar, dan saya setelah
saya melihat video tersebut, saya juga termotivasi supaya saya bisa sukses. Jadi saya harus rajin belajar, Bu. Ya, itu baru bagus ya, Pak Fajri ya. Karena Ya, Bu. sudah mengerti apa yang dia masalah dalam dirinya, sudah mau termotivasi untuk berubah. Tadi Mutmainnah Jupri mau memberi tanggapan untuk permasalahannya Pak Fajri atau apa, coba Mutmainnah dulu. Iya Bu, seperti tadi yang dikatakan sama Lola, mungkin Fajri bisa membuat jadwal-jadwal baru agar perilaku yang tadi ingin dirubah bisa diarahkan ke, maksudnya bisa diminimalisir, yang tadinya kelamaan bersama teman bisa dikurangi, yang tadinya sering nonton bisa juga dikurangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, begitu Ibu. Oh iya, bagus sih kayak Berkaitan dengan belajar Ibu, begitu. ya, luar biasa. Terus sekarang siapa lagi yang punya masalah tentang tadi Fajrin tentang dia tidak bisa mengatur waktunya untuk belajar ya, karena lebih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tapi dilakukan. Ada masalah lain tentang apa yang menjadi penyebab kalian itu memiliki motivasi belajar rendah, malas gitu. Siapa yang mau mengungkapkan? Resti. Maaf Ibu, putus-putus. Resti, kamu dalam masalah belajar, kamu sering mendapatkan kendala tentang kamu memiliki motivasi belajar rendah. Kenapa itu? Maksudnya, kenapa kamu memiliki masalah apa yang ya? Jadi Resti coba deh diungkapkan kebiasaan belajar kamu itu seperti apa gitu. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Kebiasaan belajar saya itu, saya harus menunggu mood yang bagus dulu baru mau belajar. Dan kadang-kadang tinggal lama main HP dulu, baring-baring dulu, baru mengerjakan tugas tanpa sadar kalau waktu itu sudah banyak terlewati. Dan ujung-ujungnya saya menyesali kenapa saya tidak mengerjakannya dari tadi saja. Daripada saya tinggal baring-baring, tunggu moodnya itu tidak tahu kapan baru ada niatnya, baru dikerjakan tugas, Ibu. Begitu. Gitu ya, Resti ya. Siapa nih yang mau memberikan masukan untuk Resti supaya dia tidak mut-mutan lagi dalam belajar? Siapa? Saya, Bu. Oke, Fajri ya, silakan. Kalau saya nggak mood, Bu, tadi kan videonya, Bu, tentang bagaimana supaya sukses. Jadi harus diingat. Kalau datang nggak bagus moodnya, ingat kembali bahwa Resti mau sukses. Caranya apa? Rajin belajar, gitu Bu. Oke, terima kasih Fajri, bagus sekali ya masukannya ya. Ada yang lain? Ada yang mau menanggapi juga? Saya Oke, Bu, Lola, saya silakan. menambahkan, kalau tadi Ibu Resti bilang mut-mutan, lebih banyak bermain HP, ada yang baring-baring, mungkin Ibu Resti bisa cari tahu kira-kira waktu belajar yang pas untuk kamu itu, Resti, misalnya di pukul berapa, apakah pagi, sore, malam, atau menjelang subuh. Jadi cari waktu yang di mana kamu memang masih sangat semangat untuk belajar. Jadi kalau belajar sudah malam, sudah tengah malam, ya pasti lebih banyak mengantuk. Mungkin seperti itu Ibu saran saya untuk Bagus Resti. sekali pendapatnya Lola. Jadi gimana nih Resti nih, mau masukkan teman-temannya? Iya Bu, terima kasih sarannya dari Fajri dan Lola. Sarannya sangat membantu sekali untuk memotivasi saya ke depannya. Oke, Terima kasih. jadi dari diskusi kita tadi ini ya kita bisa melihat bahwa kita semua sudah sadar, kita menyadari bahwa belajar itu ternyata sepenting itu ya. Seharusnya kita tuh tidak bermalas-malasan dan belajar ya. Jadi saya harus belajar nih karena saya mau jadi seperti ini ya kan, anak-anak ya. Oke, karena
Bu. Mungkin kita sudah membahas, kita sudah berdiskusi juga tentang masalah kita, solusi yang seharusnya kita ambil ya untuk mengatasi masalah belajar itu. Mungkin kegiatan kita konseling kelompok yang kita lakukan hari ini akan segera kita akhiri ya. Tapi sebelum kita mengakhiri itu kita berikan dulu kesimpulan dari pertemuan kita. Jadi kita sama-sama menyimpulkan apa yang bisa kita dapat dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini, ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Salah satu dari anak-anak sekalian ini siapa yang bisa memberi kesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Resti Sernindasari. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari kegiatan konseling ini, menurut saya itu kegiatan konseling ini sangat membantu saya di mana kita semua dengan teman-teman semua membahas masalah yang sama dan teman-teman yang lain juga membantu saya mencarikan solusi bagaimana saya bisa untuk lebih giat lagi belajar dan dengan kegiatan ini saya juga merasa tidak sendiri bahwa masalah saya juga dialami dengan orang lain. Terima kasih, Bu. Oh iya, bagus sekali Resti ya. Jadi anak-anakku yang lain itu bisa juga melihat bahwa dari konseling kelompok ini kita bisa tahu ya apa masalah kita, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang meningkatkan motivasi kita lagi untuk lebih belajar ya. Jadi diharapkan dalam konseling kelompok ini nanti setelah kita melakukan konseling kelompok ini, maka kita bisa lebih memandang belajar itu dari sudut pandang lain. Misalnya kalau dulu kita beranggapan bahwa belajar untuk apa, kita terlalu rajin belajar, tidak terlalu penting itu. Tapi sebenarnya bahwa belajar itu sangat penting, apalagi untuk masa depan kita yang kedepannya kita harus betul-betul belajar dan berusaha ya, seperti dalam video itu bahwa kalau kita ingin menjadi orang sukses, kita harus berusaha, ya. Baik ya, paham ya sampai di sini ya. Paham, Bu. Kemudian sebelum kita menutup, lebih baiknya kalau kita jadi dari kegiatan kita tadi ini kita bisa melihat bahwa yang pertama sebelum kita melakukan konseling ini kita mungkin merasa bahwa motivasi belajar kita rendah, kita malas-malasan dalam belajar. Nah, tapi tadi yang Ibu lihat dari konseling kelompok ini kalian sudah bisa melihat bahwa oh kalau kita malas itu kita jadi bernafas sendiri ya sama diri kita, merugikan diri kita sendiri ya. Misalnya dalam video karena dia tidak belajar, dia tidak bisa mengikuti ulangan dengan baik, nilainya jadi tidak bagus ya. Dan kalian menyadari itu dan kalian tadi sudah mengungkapkan bahwa kalian ini akan lebih termotivasi lagi, akan lebih meningkatkan lagi dan lebih rajin dalam belajar ya. Seperti itu kan tadi ya anak-anak ya. Jadi itu yang bisa kita lihat bahwa kita sudah mulai menyadari dan kita tadi juga sudah ada lagi yang akan dilakukan. Jadi mudah-mudahan apa tadi yang kita rencanakan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kita itu betul-betul kita laksanakan ya. Jangan cuma kita tahu oh saya lebih baik begini tapi cuma berangan-angan saja bilang saya akan lakukan itu padahal tidak dilakukan. Jadi mulai Ibu harap apa yang kalian akan lakukan, misalnya kalian akan lebih seperti tadi Muhammad Fajri ya, dia akan lebih mengatur waktunya dan tidak lagi melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti tadi ya. Semoga bisa dilaksanakan di kesehariannya agar kalian juga akan mendapatkan dampak yang lebih baik ya. Oke, seperti itu yang sudah kita dapatkan dalam konseling kelompok ini. Mengenai rencana lanjutnya nanti kita akan lihat dulu apakah setelah melakukan konseling kelompok ini kalian lebih termotivasi belajarnya, kalian sudah mulai tidak malas lagi belajar. Jika memang diperlukan lagi kita akan bertemu kembali untuk membahas lagi kembali apa-apa sih yang jadi hambatan kita untuk berubah ya.
Seperti itu. Jadi sekiannya anak-anak ya. Terima kasih sudah aktif, sudah mau mengikuti kegiatan layanan ini dengan baik. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa ya. Kita berdoa, berterima kasih, bersyukur karena kita sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Jadi, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajarnya. Tetap mulai, pokoknya sekarang harus lebih motivasi belajar lagi ya. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.